Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Aprila Pratiwi, NPM 720212966. Di sini saya akan meresum materi ketujuh, yaitu pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Jadi pembukuan itu merupakan proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, penjualan dan pembelian, harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak atau BKP, dan jasa kena pajak atau JKP. Jadi pembukuan wajib dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia. Pengecualian pembukuan yaitu dikecualikan dari kewajiban pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan yaitu WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang diperoleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto yaitu yang pengedarannya kurang dari Rp per tahun. WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dikecualikan dari kewajiban yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib menyampaikan SPT. Selanjutnya yaitu pencatatan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang penghasilan brutonya di bawah 600 juta setahun. Kemudian tujuan pembukuan atau pencatatan. Untuk yang pertama yaitu tujuan pembukuan itu mempermudah pengisian SPT, mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak, mempermudah perhitungan PPN dan PPNBM, kemudian mempermudah mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian untuk tujuan pencatatan adalah untuk mempermudah pengisian SPT, mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak, mempermudah perhitungan PPN dan PPNBM. Adapun syarat-syarat pembukuan atau pencatatan. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur mengenai keadaan kas dan bank, daftar utang dan piutang, daftar persediaan barang. Pada akhir tahun pajak membuat neraca dan laporan laba atau rugi. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin. Mata uang rupiah dalam bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Terus pembukuan disusun dengan prinsip tata asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Kemudian itu perubahan metode pembukuan atau tahun buku harus ada persetujuan Direktur Jenderal Pajak. Kemudian buku-buku, catatan, dan juga dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain harus disimpan di Indonesia selama 10 tahun. Kemudian pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah diperbolehkan setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak yaitu WP dalam rangka penanaman modal asing atau PMA, kontrak karya atau KK untuk perusahaan pertambangan, kemudian kontrak bagi hasil atau KBH untuk perusahaan pertambangan dan migas, kemudian bentuk usaha tetap atau BUT. WP yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu WP harus mengajukan izin kepada Dirjen Pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku dimulai atau 3 bulan sejak tanggal pendirian WP baru.
Kemudian bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang diperkenankan untuk pembukuan ini adalah bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Selanjutnya yaitu sanksi pidana. Wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atau tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan dokumen sebagai dasar pembukuan sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak terutang. Pajak terutang ditetapkan dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Pengurang penghasilan bruto. Jika WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan krus tetap atau krus historis, pembebanan kerugian dilakukan pada saat realisasi atas perkiraan mata uang asing tersebut. Jika WP menggunakan sistem pembukuan berdasarkan krus tengah BI, maka pengakuan biaya pada akhir tahun pajak atau biaya R&D perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Selanjutnya yaitu pembentukan atau pemupukan dana cadangan, yaitu kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank atau leasing, cadangan untuk perusahaan asuransi, cadangan biaya reklamasi untuk perusahaan tambang. Selanjutnya yaitu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, persekutuan, komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Selanjutnya itu ada sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda. Hal tersebut merupakan suatu bukan biaya fiskal. Selanjutnya itu ada koreksi fiskal yang dimana terjadi jika peraturan perundang-undangan perpajakan tidak mengakui biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai biaya atau non-deductible expense. Kedua, kondisi penyesuaian atau koreksi fiskal karena beda tetap. Dengan kata lain, dalam beda tetap ini, penghasilan dan biaya yang diakui dalam perhitungan laba neto untuk akuntansi komersial tidak diakui dalam perhitungan akuntansi pajak. Contohnya, penghasilan yang menimbulkan beda tetap adalah hibah, sumbangan, dan penghasilan bunga deposito. Adapun contoh biaya yang menimbulkan beda tetap adalah biaya sanksi perpajakan, terus entertainment atau tanpa daftar nominatif, kemudian pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan. Yang kedua yaitu karena beda waktu, yang dimana beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang PPH yang sifatnya sementara. Artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak. Adapun contoh penghasilan yang menimbulkan beda waktu adalah pendapatan laba selisih kurs. Sementara untuk contoh biayanya adalah biaya penyusutan dan biaya sewa. Kemudian ada rekonsiliasi fiskal, merupakan proses rekonsiliasi atas laporan keuangan komersil untuk mengoreksi penghasilan atau yang tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil rekonsiliasi fiskal adalah laporan keuangan fiskal. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya resum dari materi hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.